Pujiakan nama Tuhan, kita akan memulai ibadah kita sore hari ini menjelang malam. Tapi sebelum kita mulai ibadah hari ini, saya ingin menyapa setiap dari kita semua. Shalom! Sekali lagi shalom! Ada sukacita? Haleluya! Teman-teman, hari ini adalah pertengahan Januari ya. Tapi masih bisa dikatakan mungkin tahun baru. Kita udah lihat perjalanan kita, mungkin aku 2008 sampai 2025 ini. Tahun lalu maksudnya, aku udah mengalami banyak kebaikan-kebaikan Tuhan di hidup aku. Saya harap teman-teman juga merasakannya. Seperti lagu ini lebih aku tergerak hati aku untuk menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan, dan juga emang bulan ini kita emang lagi ngomongin keintiman aja, tapi bukan aja sampai situ doang, tapi aku juga mau sharing apa yang telah aku alami. Dan juga aku ingin membawakan satu lagu seperti lagu ini kayak Because of Who You Are, menceritakan kebaikan Tuhan. Dan bukan hanya tentang kebaikan, tapi lebih untuk memuji karena Dia yang layak. Amin teman-teman. Aku mau ajak kita semua mungkin untuk perhatiin dulu lagu ini. Kita mendalami dulu, karena aku mau kita semua untuk tenggelam di dalam hadirat Tuhan pada hari ini. Kita gak hanya sekedar nyanyi doang, tapi kita juga menyembah. Karena Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang hidup dalam roh. Amin. Amin. Lagu ini. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Aku punya pertanyaan satu teman-teman. Satu pertanyaan tentang lagu ini. Who is God? Who is Jesus for you? Kita mengalami banyak kejadian, peristiwa, dan kita lebih responsif apa yang telah dilakukan untuk kita. Benar teman-teman? It's normal, itu gak apa-apa, itu normal. Tapi pernah gak sih kita mikir, kita tuh mengubah mindset kita bukan hanya tentang apa yang dilakukan Tuhan kepada kita, tapi siapa Tuhan itu bagi kita. Amen. Yes, He healed you. Yes, He provides you anything. But who is God? Who is Jesus? Who is He for you? Dia pencipta. Amen. He is deliverer. He is a savior. Amen. Somebody say amen for that. Mari kita angkat lagu ini. Pujian because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Amen. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Lord, I worship you. Because of who you are. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Jireh, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of
worship you because of who you are. Because of who you are. Because of who you are, I give you glory. I give you praise, Jesus. Because of who you are. I give you praise. Because of who you are. Because of who you are. I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Soalkan katakan Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Angkat suaramu, angkat hatimu, katakan Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Angkat hatimu, katakan Jehovah Jireh. Amen. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Segala kemuliaan. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you, Jesus. Lord, I worship you because of who you are. Say one more time. Because of you. Lord, I worship you because of who you are. Segala puji syukur hanya bagimu. Hosanna, Hosanna, Hosanna to the King. Hosanna, Hosanna, Hosanna
Segala puji hanya bagimu Tuhan, karena Engkau yang layak terima segala pujian Tuhan. Hari ini kami Tuhan, menyatukan hati dan iman kami Tuhan untuk memuji namamu lebih dalam lagi ya Tuhan. Kami bersemangat dan excited untuk memuji namamu. Teman-teman yang siap lebih lagi untuk memuji nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kasih tos, kasih high five kanan kirinya. Katakan ada kuasa dalam nama Yesus, amin. Let's go. Kita percaya amin. Sebab hari ini adalah hari yang terbaik. Kasih senyuman yang ceria untuk Tuhan kita. Say, namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Dialah yang perkasa. Gunung batu keselamatanku, sorakan Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Segala puji hanya bagimu Tuhan. Ayo teman-teman lebih ekspresif lagi. Katakan namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Siap-siap berjoget. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang gunung batu keselamatanku. Shout, shout. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Sabar ya, belum ya. Kita percaya ada nama di atas nama, segala nama, amin. Nama atas segala nama. Nama di atas segala nama. Yang telah membebaskan kita. Nama yang telah membebaskanku. Katakan. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Nama yang membebaskan. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa. Oh, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang berkuasa.
percaya sorakan haleluya. Suara boleh habis. Tapi Tuhan kita tetap luar biasa, amin. Amin. Let's go. Tolong gedein suara singer dong, habis suara tuh. Betapa besar perbuatanmu, nyatalah karya kasih-Mu di hidupku, ku melihat Kau sertaku, tak ingat dan janji-Mu, menolong pembela hidupku selamanya. jiwaku memuliakan-Mu, Dan hatiku bersuka karena-Mu, hidupku penuh dengan kasih-Mu. jiwaku Memuliakan-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu, Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan, sebab kasih-Mu besar bagi kami. Katakan, betapa besar perbuatanmu, nyatalah karya kasih-Mu di hidupku, ku melihat Kau sertaku, Kau terikat. Kau terikat janji-Mu, penolong pembela hidupku selamanya. Kau sertaku, jiwaku memuliakan-Mu, Dan hatiku bersuka karena-Mu, hidupku penuh dengan kasih-Mu. jiwaku Memuliakan-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu, Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Sebab Kau juru selamatku, jiwaku memuliakan-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu, hidupku penuh dengan kasih-Mu. hidup penuh dengan Jiwaku kasih-Mu, memuliakan-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu, Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. jiwaku Memuliakan-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu, hidupku penuh dengan kasih, hidup penuh dengan kasih. jiwaku memuliakan-Mu, dan hatiku Bersuka karena-Mu, Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Ini pujian kami Tuhan, kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Saudara gak apa-apa ya, saya tetap tahan untuk berdiri ya. Habis suaraku. Ada.
Sometimes kayak gitu, kadang-kadang adalah pokoknya, gitu ya teman-teman. Mari kita masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Satu yang kami rindukan Tuhan, untuk bersekutu lebih dalam lagi dengan-Mu. Oh. Dekat padamu itu yang kerinduan kami Tuhan, sama-sama kita katakan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku, setiap kataku, kau pun menunggu. Terima kasih Tuhan, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Ku bawa sembah kami Tuhan. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Satu yang ku rindu, dekat padamu. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku menunggu, setiap kataku kau pun menunggu. Oh, tak kusangka satu kasih yang abadi. kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, ini yang kami rindukan, bersekutu denganmu. Oh, haleluya.
mengundang teman-teman semuanya nyanyi. Memandang. wajahmu, Amin. mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Yes. Ini yang kami katakan Tuhan, keluar dari iman kami Tuhan. Membawa, kami bawa hidup kami Tuhan. Menyatakan Biar kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan. kebesaran, Mengejar hadir. Kepada namanya dipersilakan. Dalam hidupku mengejar hadir-Mu Tuhan. Mengejar hadir-Mu. Mengejar, Hadir-Mu. mengejar, sekali lagi, mengejar, 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 mengejar hadirmu. Sekali lagi, mengejar hadirmu. Dalam hidupku. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya. Kami sangat bersyukur Tuhan di tahun yang baru Tuhan masih mengumpulkan setiap kami. Untuk kami bersama-sama Tuhan hadir di tempat ini. Untuk kami Tuhan kembali diisi lewat setiap kebenaran firman-Mu. Dan kami bertemu dengan teman-teman yang luar biasa di tempat ini. Kami rindu Tuhan bahwa Engkau hadir di tengah kami, memenuhi setiap kami. Memberikan pesan Tuhan akan pewahyuan-Mu yang baru di tengah kami. Sehingga Roh-Mu berkuasa menguasai setiap kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Pakai mulut lidah bibir hamba-Mu. Dan pakai hidup hamba-Mu untuk menjadi berkat bagi anak-anak-Mu Tuhan. Sings di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Segala hormat pujian bagi-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita boleh kasih tepuk tangan buat tim Praise and Worship ya. Saya rasanya tuh ibadah di 1000 anak muda hari ini ya kan. Ya kan? WL-nya luar biasa begitu semangat ya. Tapi saya percaya teman-teman semua ini adalah satu hal yang apa ya. Youth itu tuh tempat kita buat belajar sih. Bilang kiri kanannya youth ini tempat kita buat belajar. Iya, belajar untuk apa? Belajar untuk kita praktek nih dari yang nggak bisa, nggak berani, tapi kita mau maju. Betul nggak sih? Ya kan? Saya yakin yang WL tadi itu kan dia belajar ya. Awal dari singer gitu ya, nggak apa-apa tadi ya kan, agak-agak mis-mis lagu gitu ya kan. Yang WL begitu semangat, tapi it's okay lah ya. Tapi saya percaya bahwa hari ini saya senang sekali berjumpa dengan teman-teman. Mungkin ada yang udah kenal, ada yang belum kenal dan saya lihat ada wajah baru ya. Saya kenalan dikit boleh dong, ya kan? Nama saya Pastor Ferdinand Butar-Butar. Puji Tuhan saya sudah menikah teman-teman ya. Menikah istrinya cuma satu, anaknya dua. Jangan dibalik ya. Rumah saya nggak jauh di Tangerang, kalau Bro Daniel jauh di Cibinong ya kan. Saya di Poris ya. Saya pelayanan sama dengan Bro Daniel, kita di bidang pemuda anak. Aku di DKI dipercayakan jadi wakil ketua yang bantu Kak Steven gitu ya. Nah hari ini tema yang saya mau kasih buat teman-teman judulnya adalah prioritas. Katakan prioritas dalam waktu yang terbatas. Ulang, prioritas dalam waktu yang terbatas. Teman-teman, hidup itu ibaratkan kita sedang naik kereta. Siapa yang kemana-mana naik kereta? Saya kalau nggak ada mobil saya naik kereta. Hari ini saya dianterin sama istri, pagi tadi saya naik kereta. Jadi ketemu di mana, dijemput, terus saya pergi lagi sama dia. Siapa yang suka naik kereta atau pernah? Atau yang nggak pernah sama sekali, coba angkat tangan. Biar kita kasih tahu dia, ini transportasi umum yang harus digunain. Ya kan? Teman-teman, waktu kita sedang naik kereta, kereta itu kan biasanya nggak bisa berhenti lama-lama, betul nggak? Dia cuma bisa nungguin kita 1-2 menit.
Sesudah itu dia nggak pakai inian, saya udah beli loh, kayak gitu, tiketnya saya udah masuk loh, nggak peduli. Saya anaknya Pak Gubernur, nggak peduli. Kenapa? Karena kereta itu udah ada sistemnya, betul teman-teman ya. Kalau kamu misalnya nggak tepat waktunya begitu, udah ada gate-nya terbuka, pintu gerbangnya terbuka, kamu harus masuk. Kalau nggak kamu nunggu, betul ya. Pilih yang lain gitu ya. Nah sama saya misalnya dari Poris, ya kan, mau ke Roxy Sungai Yordan gitu ya. Saya kalau misalnya cuma, udah sampai di stasiun, terus kemudian apa? Saya ngemil, beli roti ngopi dulu lah gitu ya kan. Padahal udah tahu nih jam 5 mau yut gitu ya kan. Terus teman-teman kira-kira ya saya ditinggal atau ketinggalan nih? Ditinggal dan ketinggalan. Dalam hidupan kita harus tahu, kita harus punya prioritas. Soalnya kiri kanan mau bilang, lu udah punya prioritas belum? Ya. Sama halnya dalam hidup kita teman-teman, waktu kita ini terbatas selama ada di dunia. Gak ada yang dibilang, gak ada tuh kamusnya gini, masih lama, kadang-kadang kita anak muda begitu ya. Masih lama kak, masih lama untuk bertobat. Ya kan? Yang penting kita tomat aja kak. Ya kan? Tobat hari Minggu, hari Sabtu gitu ya, kumat di hari Senin sampai Jumat gitu ya. Tapi teman-teman, Tuhan tuh mau ya, dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 16 next kak. Yuk kita baca sesama. 2, 3. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, Tuhan tuh mau kita sadar bahwa gini, kesempatan itu enggak selalu datang 2 kali. Memang hidup itu adalah kesempatan, tapi saya mau bilang kesempatan enggak bisa datang 2 kali. Kata waktu yang dipakai ini teman-teman, itu tuh menggunakan kata karios. Jadi bagaimana kita tuh nggak boleh melewatkan kesempatan yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Kenapa kita nggak jadi prioritas lagi gitu ya, nanti kita akan belajar sama-sama. Seringkali kita jatuhnya apa? Kita suka menunda untuk melakukan hal yang benar, betul nggak? Kita selalu menunda melakukan hal-hal yang baik dan kita akan kehilangan momen. Dengar ya teman-teman, tidak seterusnya kita bakal ketemu momen bisa berbuat baik. Ada kalanya momen untuk berbuat baik itu nggak ada. Ya. Saya punya anak muda, dia tahun yang lalu tiba-tiba Tuhan izinkan 16 tahun yang lalu papanya udah berpulang. Kemudian tahun yang lalu pas momen malam Natal tanggal 24. Mamanya berpulang. Dia nangis kejar. Waktu dia telepon saya, puji Tuhan ya. Kalau istri itu memang penolong yang setia. Ini buat brother-brother ya kan. Saya udah ketiduran, istri saya on call. Dia nangis. Nangis sejadi-jadinya karena mamanya udah gak ada. Dan teman-teman dia ngomong begini, akhirnya saya pelayanan ke rumah duka dan segala macam. Dia baru mengingat gini. Ternyata aku gak banyak berbuat baik buat mama. Aku banyak belum berbakti buat mama. Dia kehilangan momen, kenapa? Karena selama ini, apapun kata emaknya, dia bilang gini, mak lu bawel. Saya gak tahu teman-teman kayak gitu gak? Anak saya aja kali ya yang kayak gitu ya. Emaknya terlalu cerewet, terlalu mau ngaturin, terlalu banyak macam dan selalu ngomong begitu. Tapi pada saat momen itu tiba, ketika mamanya udah gak ada, dia merasa menyesal. Teman-teman, saya mau berkata begini, jangan biarkan kita gak bisa menggunakan waktu yang Tuhan kasih. Padahal setiap kita tuh punya kesempatan, bilang kiri kanan kamu punya kesempatan. Ya. Kalau kita punya kesempatan, kita harus pergunain teman-teman. Kenapa? Karena prioritas arah hidup kita itu akan menentukan di mana tujuan kita. Saya mau katakan gini, apa yang kita pikirkan, kita kejar dan cintai, itulah yang menentukan keputusan kita setiap hari. Misalnya, kalau teman-teman dan saya prioritasnya uang, ya kan, selalu otaknya cuan, ya kan, cuanti. Semuanya dikorbankan demi kerja. Bahkan orang lain disikat, ya kan. Ya. Kemudian apa? Kalau prioritas kita nih kadang-kadang gengsi, ya kan. Sekarang iPhone yang tercanggih iPhone berapa? 17. Ada yang sini punya iPhone 17?
Ya nggak apa-apa, kita berdoa aja supaya kita punya. Saya sih nggak punya iPhone gitu ya kan. Ya kan, tapi karena aduh, masa gue jadul nih pakainya Oppo mulu kayak gitu ya kan. Aduh, gue pakainya Redmi mulu gitu kan. Teman-teman, biaya hidup tuh murah, yang mahal tuh apa? Gaya hidup. Betul nggak? Kita kadang-kadang tuh pengen ini, hidup ini demi pengakuan orang. Pengen selalu dapat validasi dari orang, betul nggak? Banyak nggak anak muda kayak gitu? Banyak. Di sini nggak ada ya? Anak saya doang yang sana. Gengsi kak, ya ampun naik kereta api, ya elah gitu kan. Gengsi kak, masa zaman kayak gini harus pakai HP kayak begini. Gengsi kak nggak punya laptop segala macam. Saya punya anak teens ya teman-teman. Karena Tuhan izinkan ternyata mamanya tuh harus single parent gitu ya sama dia. Teman-teman tahu nggak? Dia tiap hari ke kampus, dia nggak punya laptop sampai hari ini. Terus apa yang dia lakukan? Dia harus mau nggak mau dia dari orang yang insecure, nggak pede sama orang, mau bergaul sama orang, dan akhirnya ketemu tuh teman-teman gitu ya. Terus akhirnya apa yang dia lakukan? Mau nggak mau nanya sama temennya, boleh nggak kalau gue nebeng? Jadi setiap kali tugas dia nebeng, ya, nebeng. Terus saya tanya sama dia, kamu malu nggak? Malu nggak kalau Tuhan izinkan mama kamu nggak bisa beliin kamu laptop? Kamu malu nggak kalau misalnya kamu kuliah harus nebeng mulu? Saya cuma bilang begini, dia ngomong begini, buat apa malu? Yang penting hidup aku kan gak malu-maluin katanya. Betul gak? Malu kalau kita apa? Udah tahu punya orang kita ngambil, tuh malu-maluin. Ya. Teman-teman belajarlah untuk dalam hidup ini, kita harus sadar bahwa kadang-kadang kalau prioritas kita gengsi, kita hanya cuma butuh validasi. Tapi itu gak bagus, betul gak? Bilang kiri kananmu, jangan butuh validasi. Iya kan? Kemudian apa? Kalau prioritasnya Tuhan teman-teman, keputusan kita akan disaring lewat kehendaknya. Amin. Kalau prioritas kita Tuhan nih. Loh kita akan sadar begini, kalau ini gak jadi pun kita gak, kadang-kadang sebagai anak muda ya, kita kan selalu kan punya, semuanya tuh punya rencana, betul gak? Wah lu udah planningin nih tahun 2025, saya mau tanya, dari planning lu 2025 sampai Desember, berapa banyak yang jadi? Banyak. Berapa banyak juga yang gak jadi? Dikit, hebat banget kakak ini, saya mau belajar dari dia. Ya. Tapi pertanyaannya begini, banyak yang terjadi itu sesuai kehendak kita atau kehendak Tuhan? Wah haleluya, yang gak terjadi itu kehendak setan gitu ya kan. Tapi teman-teman gini loh, masa depan itu bukan hanya ditentukan oleh kesempatan, tapi oleh apa yang kita dahulukan hari ini. Ya, apa yang kamu dahulukan, itulah yang akan menentukan. Makanya tema ini membantu kita teman-teman. Saya kasih tema, saya berdoa Tuhan apa yang Tuhan mau sampaikan. Ternyata teman-teman harus mengerti bahwa prioritas itu akan menunjukkan arah kehidupan kita. Nah bayangkan juga teman-teman kita naik ojek online nih. Terus kemudian teman-teman misalnya salah masukin tujuan. Saya waktu itu pernah tuh ya, mesen kalau nggak salah pas istri saya ulang tahun, terus tuh titiknya salah. Istri saya di Wisma 77. Saya kirimin Pizza Hut gitu yang banyak gitu kan buat temennya. Gitu kan, limo. Terus titiknya ternyata di Sudirman sono. Terus abangnya telepon saya. Pak, saya udah nyampe di depan nih. Kok gak turun-turun? Katanya ada yang mau terima. Iya sih, Bapak di mana? Di bawah. Istri saya di bawah. Bayangin teman-teman. Sampai kita ini terus Bapak ini dibilang gini. Pak, istri Bapak kantornya di mana? Di Wisma 77. Pak, coba Bapak lihat tuh. Ini nih SCBD Bapak titiknya. Mau secanggih apapun, betul nggak? Tuh tukang gojek mau cepet ngebet gitu ya kan? Kan tukang ojek kan ahlinya tuh ya kan? Mau jalan tikusan yang paling kecil banget ya bisa dah tuh deh. Dilewatin, mau cepet. Tapi salah tujuan teman-teman. Nggak bisa, nggak nyampe. Walaupun mau ngotot-ngototan. Ya. Teman-teman banyak hari-hari saya lihat gini, kita rajin, kita sibuk, kita capek, tapi hidup kita tidak terarah kepada Tuhan yang mau. Karena apa? Prioritasnya salah atau tidak? Karena semua orang berjalan menurut pandangannya sendiri. Kita menurut jalannya sendiri. Banyak orang menyangka bahwa dirinya jalannya lurus, tapi ujungnya menuju maut. Jangan pernah kamu merasa bahwa apa yang kita rasa jalan kita udah baik teman-teman.
itu benar-benar, ujung akhirnya itu benar-benar dari Tuhan. Kadang-kadang awalnya benar, istri saya tuh dan saya lagi Tuhan ngomong gini di awal tahun. Siap-siap ada retest. Ada suara impresi Roh Kudus ngomong kita bareng-bareng. Tahun ini tahun retest bagi kami. Tahun pengujian lagi. Tuhan kasih kesempatan untuk kami bisa memahami juga. Ternyata iya loh, saya pikir ini jalannya lurus. Tapi belum tentu. Ya. Teman-teman, apa yang kita pikirkan, kita kejar, kita cintai. Itu akan menentukan keputusan kita tiap hari. Dan biasanya hati manusia akan mengikuti apa yang kita anggap paling penting. Betul? Iya kan? Hati kita yang ini. Ya. Tapi yang perlu kita sadar sebagai anak muda bahwa gini, masa depan bukan hanya ditentukan oleh kesempatan. Katakan sama, masa depan bukan hanya ditentukan oleh kesempatan. Tetapi oleh apa yang saya dahulukan hari ini. Teman-teman siap belajar firman Tuhan? Ada 3 poin yang saya mau kasih ke teman-teman. Hal yang perlu kita prioritaskan di waktu yang terbatas ini. Waktu saya juga terbatas untuk sharing. Yang pertama, prioritaskan untuk bangun mezbah Tuhan dalam hidupmu. Ya. Kalau teman-teman memahami, Abram itu kan bapak orang percaya, betul? Dan kalau teman-teman paham, ternyata begini, Abram itu, dia itu sering membangun mezbah. Ya. Kalau teman-teman nanti baca di Kejadian pasal 12, Abram itu bangun mezbah itu di berbagai tempat pada saat dia kan musafir ya teman-teman ya. Pindah tempat. Sekarang cuma bilang, pergi ke tempat yang kutujukan padamu. Pergi kemana Tuhan? Lu pokoknya pergi aja. Gitu ya kan. Pergi, jadi dia keliling ke tempat-tempat gitu ya. Teman-teman, kalau dilihat gini, dia ada di Shikem, dia bangun mezbah. Dia ada di Betel, dia bangun mezbah. Dia di dekat pohon tarbantin, dia bangun di Hebron. Gunung Moria, dia bangun. Nah, ini menjadi kebiasaan rohani yang menunjukkan bahwa pengenalan akan Tuhan itu di setiap langkah tuh perlu ada. Pertanyaannya, di 2026 ini berapa banyak kita membangun mezbah? Apakah mezbah itu hanya cukup saat kamu ada di rumah, tapi mezbah itu gak perlu ada saat kamu di sekolah, di kampus, atau di tempat kerja kamu? Apakah kamu hanya bikin mezbah ketika kamu punya waktu yang, nih kayaknya aku harus kusuk kan ada orangnya gitu ya. Aku doa tuh harus kusuk banget. Gak boleh ada yang ganggu. Tahu gak teman-teman, waktu lu naik motor, lu bisa bangun mezbah juga di sono. Berapa banyak sebenarnya perjumpaan kita sama Tuhan itu di waktu-waktu yang sebenarnya informal gitu loh. Nah banyak kita sendiri tuh melakukan hal-hal yang kayaknya harus formal gitu loh. Jangan ganggu gue ya, pokoknya ini jangan ganggu gue. Padahal enggak, kita harus bangun mezbah. Tapi begini teman-teman, kalau teman-teman nanti baca kitab Kejadian, pasal yang ke-12, ada di mana momen bagaimana Abram saat masuk ke Mesir, ia tidak mendirikan mezbah. Oh, bapak orang percaya loh katanya. Bapak yang misalnya hidup dari iman nih. Ya. Tapi di satu momen ketika dia ada di Mesir, Alkitab katakan dengan jelas bahwa Abram ngomong sama Sarah, kasih tahu begini, jangan bilang lu bini gue. Bilang lu adik gue. Kenapa? Kalau enggak, lu gue matiin. Gitu. Dia takut sama orang. Dia takut gak bisa bertahan hidup di sono. Ya. Saya gak tahu teman-teman waktu, apakah engkau hari ini tidak bangun mezbah ketika memang masalah itu terjadi di depanmu saat itu. Apakah saat kamu, aduh gini, lebih takut sama manusia, takut dengan ancaman orang, takut dengan omongan orang, daripada takut sama Tuhan yang pergi tinggalin kita. Teman-teman, dengar baik, Abram itu ngalamin kegagalan iman. Seorang bapak percaya, tapi dia punya pengalaman yang gagal. Sama, mungkin kita sama seperti Abram. Kita awalnya on fire, wah semangat banget. Tapi di tengah jalan satu titik, kita gak bangun mezbah lagi. Kita gak bangun hadirat Tuhan lagi di mana tempat yang Tuhan percayakan sama kita. Dan satu titik akhirnya apa? Kita pakai kekuatan kita sendiri. Kita pakai cara kita sendiri. Dan inilah yang dilakukan Abram. Teman-teman, waktu Abram lebih mengandalkan usaha sendiri, dia berbohong.
dia lupa bahwa perlindungan daripada Allah itu jauh lebih tinggi. Saya berdoa buat teman-teman di sini, ayo sadarilah. Kalau kamu dan saya bisa lewati di tahun ini, di hari ini. Itu semua karena Tuhan sudah melindungi kita. Oh aminnya cuma 1, 2, 3 sih. Kalau Tuhan bisa tolong kamu di sebelumnya, cuma 1, 2 kali dia gak tolong. Coba cek dulu dong, kamu bangun mesbah gak di situ? Di 1, 2 waktu Tuhan kayaknya gak tolong kamu gitu loh. Mungkin kamu gak bangun mesbah di sana, sehingga kamu gak bisa dengar apa kata Tuhan. Kamu akhirnya pakai dengan cara kamu, logika kamu sendiri gitu. Ya. Seringkali masalah kita bukan tidak punya waktu untuk Tuhan. Nih dengar anak muda. Tapi Tuhan itu bukan lagi yang utama dalam hidup kita. Gue ulangin sekali lagi ya. Bilang kirain, lu masih sadar gak? Ya. Masalah kita itu bukan kita tuh ini tidak punya waktu sama Tuhan. Tapi masalahnya Tuhan gak jadi utama. Tuhan gak jadi utama. Yang lebih utama apa? Tuhan. Yang lebih utama apa? Lifestyle, betul gak? Yang lebih utama lagi apa? Pertemanan, circle gue nih gue bangun. Ya kan, jejaring gue biar keren gitu ya kan. Teman-teman, ceklah prioritas dalam hidup kita. Seringkali kita ada waktu untuk main HP, betul nggak? Tapi ada waktu nggak untuk doa? Coba tanya kiri kanan, ada waktu nggak buat doa? Ya. Oh kita ada waktu untuk kita kerja lembur. Siapa yang kerja di sini? Coba angkat tangan. Yang kerja masih sama orang, ya kan? Kita waktu kerja kita, bela-belain lembur, ya kan? Kamu lembur ya, soalnya ada proyekan gini. Siap bos, gitu kan? Tapi untuk baca firman aja nggak ada waktu. Kita cuma kasih sisaan waktu. Tuhan sisa waktuku Tuhan. Tinggal 30 menit lagi. Udah habis mata gua Tuhan. Ya. Kemudian kita punya ada waktu buat nongkrong. Ya enggak? Buat nongki-nongki kita punya. Tapi ibadah hari ini jam 5. Aduh rasanya berat banget. Rasanya tuh kayaknya kaki ada yang nahan gitu loh. Iya kan? Ya. Tapi kalau kita nongkrong nih, wah ceritanya tuh heboh banget. Wah. Tapi begitu tadi WL, ayo muji Tuhan. Gimana aja. Jadi WL udah semangat banget kita ini. Tenang bro, gue belain di sini. Gue pernah jadi WL. Lu kita lagi semangat, jemaatnya kayaknya, apa? Tapi kita balik lagi, apakah mesbah itu benar-benar kita hadirkan mesbahnya siapa? Mesbahnya Tuhan atau mesbah diri kita? Karena balik lagi teman-teman, Tuhan itu selalu kasih waktu. Bilang kiri kananmu, Tuhan itu selalu kasih waktu. Tanya lagi, di mana Tuhannya itu sekarang? Kalau dia di hatimu, jadikan dia di prioritas yang utama. Amin. Yang kita dahulukan hari ini menentukan kedewasaan rohani kita dan kualitas kita esok teman-teman. Prioritas yang benar tidak menjamin hidup kita tanpa masalah. Tetapi menjamin kita berjalan di jalur yang benar. Saya percaya tahun ini Tuhan memang gak akan banyak janji-janji sama kamu. Dek, kamu pasti berprestasi, ranking Dek, pasti kamu akan ketemu klien-klien baru. Dek, kamu pasti gajinya naik tahun ini. Tapi dengar baik, kalau kamu mungkin dapat berita, kemarin ada anak itu ngomong, Kak, gue dapat berita yang gak enak. Apa? Bos bilang di town hall, tidak ada kenaikan gaji. Ya udah bersyukur. Bersyukur. Tapi naik Kak, semuanya naik Kak. Ya dari dulu juga semuanya naik. Tiap tahun naik. Persoalannya, kita harus turunkan nih semua nih. Gengsi kita. Cek lagi, ya udah. Dicatat lagi gitu loh. Atur ulang lagi. Ya. Teman-teman, itu poin kita yang pertama. Yang kedua sekarang, hal yang perlu kita prioritaskan di waktu yang terbatas. Prioritaskan untuk melakukan kehendak Bapa. Katakan prioritaskan untuk lakukan kehendak Bapa. Yuk baca Yohanes 4 ayat 34, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Manusia seringkali ingin menempatkan keinginan pribadi, karir, hobi sebagai prioritas utama, betul nggak? Ya, dulu mah
main tenis mah ogah, sekarang main padel mah, iya kan? Main padel, teman saya gitu kan, main padel dulu. Padahal mah dia mau pergi keluarga nih, dibawa tuh alat-alat semuanya. Yang tadinya mau bareng sama keluarga, mau me time family, nggak jadi. Ya. Teman-teman, coba aja tes deh. Nih saya mau tanya nih teman-teman, ya waktu kita kecil atau sekarang deh saya tanya, kamu mau jadi apa? Kamu mau jadi apa deh? Mau jadi apa? Kamu mau jadi apa? Kamu mau jadi apa? Jadi orang kah? Iya kalau jadi orang. Orang seperti apa? Mau profesinya apa? Hah, akuntan. Oh, udah jadi ya? Udah jadi? Kelas berapa? 11. Oke, yang sebelah sana, yang cowok, yang pakai baju putih. Mau jadi apa bro? Jangan bilang jadi orang ya, tadi saya udah ini orang itu kita cuma orang di sini. Hah? Pilot, iya kan? Ya. Waktu dari kecil nih sampai sekarang, selalu waktu ditanya kamu mau jadi apa, semua cita-cita yang tertinggi kita infoin, betul gak? Cita-cita yang tinggi itu. Tapi dengar baik, pernah gak sih waktu ditanya kamu mau jadi apa? Which is seorang hamba Tuhan kayak gue aja, gak pernah ngomong gini, gue mau melakukan kehendak Tuhan. Harusnya kita belajar, ini yang ngomong siapa nih? Tuhan Yesus. Yesus bilang, yuk kita ngomong lagi. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus itu adalah role model kita teman-teman. Dia ngomong, makanan gua melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Bapa. Kenapa dia bisa ngomong kehendak Bapa? Karena dia ngerti Bapa itu seperti apa dan Bapa itu bagaimana dalam hidupnya. Kenapa kita nggak bisa ngelakuin kehendak Bapa? Karena kita gini loh, udah tahu nih kita mungkin punya keluarga yang bermasalah, tapi kita menjadikan diri kita jadi sumber masalah dalam keluarga. Tuhan tahu kok keluarga kita, orang tua kita nggak sempurna. Kita semua ini dari hasil didikan yang salah, termasuk gua. Tapi dengar baik teman-teman, kita harus belajar seperti Yesus. Dia cuma butuh waktu berapa? 33 tahun dunia ini diubahkan. Dia nggak butuh waktu yang lama. Kenapa? Karena dia ngerti kehendak Bapa. Mungkin kita nggak seperti Yesus. Oh berarti tujuan akhirnya kita harus mati di kayu salib Pak. Nggak begono. Budi. Maksudnya kehendak Bapa. Kita nanya nih sama Tuhan. Loh saya ngambil S1 psikologi. Kok bisa ketangkep Kak? Kepincut jadi pendeta. Nggak mau gue sebenarnya. Mama saya itu udah pengembalaan dari, ya kita gereja sekarang 25 tahun. Nyokap tuh sebenarnya dari pas saya lahir, dia baru jadi Kristen, dulunya Buddhis. Dan momen dia jadi gembala, emang nggak ada di tahun 2000 itulah, 2001. Dan panggilan Tuhan tuh nggak ada dalam kehidupan saya bahwa saya jadi pendeta dan bakal jadi anak yang seperti gini. Nyokap tuh nggak pernah bilang, lu nanti yang nerusin gereja kayak gitu, enggak. Tapi satu titik ketika saya ngambil mau SMA nih teman-teman, ya. Terus tiba-tiba dalam hati ada yang bilang begini, lu ngambil sekolah Alkitab aja. Nyokap nih seorang gembala, gue nanya, mah boleh nggak aku ngambil sekolah teologi? Nyokap begini, kamu udah siap belum dihina? Udah siap belum susah? Udah siap belum pokoknya yang jelek-jelek tentang pendeta bro? Hidup kere, miskin, menderita kayak gitu. Masih muda. Saya bilang gini, nggak siap. Ya udah, nggak usah katanya. Pendeta loh, pendeta padahal gitu ya. Terus akhirnya apa? Saya bilang, mah kalau aku ngambil konseling gimana? Coba diinin lagi, udah ngambil psikologi aja. Nyokap referin begitu, dan aku bilang, waktu aku ngambil psikologi bener-bener, itu salah jurusan sebenarnya. Ya. Kenapa? Karena pikir ilmu psikologi, ilmu konseling, ternyata enggak. Ilmu pasti, jangan lu pikir psikologi nggak ada hitung-hitungan. Dari semester 1 lu dapet statistik. Gue benci hitung-hitungan dan gue dikasih itu. Teman-teman tahu di akhirnya saya S1 saya psikologi nggak baik lah. Tapi puji Tuhan, syukur kepada Yesus, saya bisa menyelesaikannya. Ya. Kenapa semester 1 saya hampir nasakom? Karena saya nggak suka itu bidang sebenarnya. Dan itu bukan passion saya. Terus akhirnya saya doa lagi sama Tuhan, saya bangun mesbah lagi, saya jauh dari Tuhan saat itu. Saya anak pendeta tapi saya nggak mau ke gereja loh dulu.
nggak mau ikut yut, males gitu ya. Tapi sana Tuhan hajar saya, hancurin prestasi saya. Benar-benar bodoh teman-teman, bodoh. Saya bilang, Tuhan gimana dong? Terus satu ayat bilang gini, buktiin kamu bisa selesai. Waktu udah mau semester akhir, saya semester 9 bisa skripsi plus ngambil semua beberapa mata kuliah akhir. Terus tiba-tiba udah di wisuda lah ya. Suara Tuhan datang lagi gitu pada saya. Udah lulus psikologi mau jadi apa? Nanya loh. Tiba-tiba dalam hati ngomong begitu. Udah psikologi mau jadi apa? Terus saya nangis tiba-tiba di kamar saya nangis sendiri. Saya bilang begini, Tuhan, aku tahu panggilan-Mu dalam hidupku. Kalau memang Kau manggil aku jadi hamba Tuhan, tolong aku Tuhan. Akhirnya proses teman, proses. Makanya kalau teman-teman lihat aku S1 psikologi, akhirnya aku kerja, ya lumayan saya di sekuler berapa masih ada inian. Dari rekrutmen, kemudian saya kemudian kuliah lagi S2, ya teologi. Kemudian apa? Ya udah. Saya daftarkan diri saya untuk jadi PDP. Usia waktu itu jalan 22 tahun. PDP saya. Makanya kalau dilihat, kok bisa PDT Kak? Ya mudah banget, karena gue PDP-nya udah mudah banget. Dan saya mau katakan, bukan karena nyokap yang jorokin gue jadi pendeta. Bukan karena gue lihat pendeta itu susah. Maunya gue ikut susah, enggak. Tapi karena gue ngerti kehendak Tuhan. Dan saya mau berkata gini, kehendak Tuhan bukan teman-teman, yuk kita semua jadi pendeta, yuk enggak. Tapi saya mau katakan begini, ketika kamu jadi apapun Tuhan udah jadi, tanya lagi dan Tuhan saya percaya Tuhan tuh akan ngomong lagi. Karena gini loh, kadang-kadang kepuasan kita akan beda dengan kehendaknya Tuhan. Apa yang udah kita capai nih, belum tentu itu kehendak Tuhan. Dan kita harus belajar teman-teman. Ya. Next teman-teman, yang ketiga. Hal yang perlu kita prioritaskan di waktu yang terbatas ini. Tadi kita belum baca ya. Quote-nya yang di bawah. Sebelumnya Kak. Melakukan kehendak Tuhan. Yuk kita baca 2, 3. Melakukan kehendak Tuhan seharusnya menjadi kebutuhan utama, bukan aktivitas sampingan yang dilakukan saat sempat saja. Yang ketiga teman-teman. Yang harus kita prioritaskan. Tadi yang pertama apa yang harus kita prioritaskan? Membangun mezbah. Yang kedua apa? Melakukan kehendak Bapa. Yang ketiga, yang terakhir, kita harus prioritaskan untuk bangun karakter, bukan hanya prestasi. Ya, teman-teman tahu mungkin satu tokoh ya anak rohani daripada Paulus, yaitu namanya Timotius, ya enggak? Dia keren banget loh, masih muda, masih belasan tahun kayak begitu. Terus mau ngikutin Paulus. Ngerti nih, si Timotius bukanlah dari keluarga yang baik-baik. Kenapa? Karena yang lebih dominan mamanya daripada papanya. Ya. Sehingga apa? Dia juga sama, butuh gambaran Bapa dalam hidupan dia. Tapi yang kerennya begini. Coba kita baca 1 Timotius 4 ayat 12. 2, 3. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesucianmu. Ternyata Timotius gini, usia muda itu bukan penghalang. Tapi karakter itu adalah syarat. Katakan sama-sama, usia muda bukan penghalang. Tapi karakter adalah syarat. Siapa yang percaya kalau kita bisa berubah? Siapa yang percaya kalau semua manusia itu bisa berubah? Ya. Jadi Tuhan tuh gini loh, waktu Tuhan tahu bahwa kita nih masih muda, justru ini waktu kesempatan Tuhan tuh membentuk kita. Kamu melayani Tuhan nih, di anak muda, lu bersyukur. Kadang-kadang kenapa? Kita nih masih muda, seringkali kita dengan segala idealisnya kita akan melakukan ini, buat itu, betul gak? Tapi tiba-tiba ada pembinamu, dang gitu, kok langsung gini Kak? Ya kan? Karaktermu lagi dibentuk. Seringkali kita masih muda, itu masalah apa sih? Kesombongan. Tanya kiri kanannya, lu sombong gak? Yang ngomong sombong nih. Sombong tuh apa sih? Wah ngerasa yang udah dibuat udah luar biasa. Musiknya luar biasa, hadirat Tuhan luar biasa. Ya pokoknya wah dari inian, wah kalian kan ada apa? Holy Win ya? Apa? Holy apa? Iya Holy Win. Holy Win kayak gitu ya. Holy Party, wah mau Holy Party luar biasa persiapannya. Gila-gilaan. Gitu kan? Tapi teman-teman balik lagi, karakter lu gimana?
mulutnya kadang kagak bisa disaring gitu kan. Ya kan? Di sini semua mulutnya bisa disaring nggak? Nggak semua yang taman safari disebutkan di sini kan. Ya kan? Kadang kita di gereja suci banget, di rumah kotor banget gitu ya kan. Ya. Di sini alim banget, di rumah berontak banget sama keluarga. Ya. Teman-teman belajarlah bahwa Timotius ini dia sebagai anak muda yang dipercaya nama Paulus untuk jemaat di Efesus. Masih muda. Tapi Paulus cuma pesenin, jangan menganggap dirimu rendah karena kau muda. Karena gini, karakter itu bukan sifat, bukan bicara tentang usia teman-teman. Tapi karakter itu ada berbicara tentang tanggung jawab. Bilang kiri kananmu, karakter itu bicara tentang tanggung jawab. Iya. Bagaimana kita bisa memikul tanggung jawab, dan Timotius ini dia mau memikul tanggung jawab itu teman-teman. Paulus tidak berkata buktikan dirimu dengan jabatan dan hasil, melainkan buktikan dirimu dengan hidup menjadi teladan. Saya percaya komunitas di tempat ini akan lebih ramai lagi kalau setiap kita masing-masing memunculkan role modelnya. Amin. Jangan pernah iri yang punya kekuatan, gue kan punya kekuatan untuk bermurah hati. Pokoknya setiap kali ini gue kasih roti, gue kasih apa. Lu jangan ngiri kalau lu gak punya kemampuan itu. Lu punya harus role model yang lu harus tahu Tuhan apa karakter baik apa yang Tuhan kasih dalam hidupmu gitu loh. Oh ternyata baru ketemu orang, kamu shalom ini luar biasa. Manfaatin lu. Baru ketemu orang kamu bisa gini loh, doain dia. Kamu care banget ya. Gak ada yang se-care kamu gitu. Atau ada teman-teman gini, yang gak mudah ngejudge orang ketika jatuh dalam dosa. Lu cukup dengerin doang. Nggak usah bilang gini, habis sih lu gak pernah ke hari Sabtu gak pernah ke gereja sih lu, males. Lu gak pernah doa ya. Orang udah punya masalah lu gituin, males dia ngeliatin kita. Teman-teman belajar bahwa Tuhan mau kita punya karakter. Katakan saya mau punya karakter Kristus. Matius 25 ayat 21 belajar dari kisah hamba yang setia. Ya kan? Semua masing-masing dikasih talenta kan, betul nggak? Ada yang berapa? Ada yang berapa? 5, ada yang berapa? 1. Ya kan? Ada 1, 2, 5. Masing-masing dikasih. Artinya begini, Tuhan itu bukan Tuhan yang egois atau milih-milih gitu loh. Tuhan yang nggak adil. Jadi salah besar kalau kita ngerasa Tuhan tuh nggak adil. Karena setiap kita diberikan melalui kesanggupannya. Sanggupnya 1, ya udah 1. Sanggupnya 2, ya udah 2. Sanggupnya 5, ya 5. Jangan pernah ngiri. Oh kok Daniel kok lebih percaya dia sih daripada saya. Karena dia sanggup. Kamu nunggu ada waktunya gitu loh. Ya enggak? Sering kali kita gini loh. Ah udahlah gue gak bisa dipercayain, gue kesono aja. Ya. Saya berdoa supaya youth ini bukan jadi youth yang pindah-pindah. Amin. Tapi kita jadi keluarga di sini. Bilang kiri kanannya, kamu keluarga. Yeah, you are my family. Ya. Yeah. Di dunia sekarang teman-teman anak muda sering diukur dari apa? Nilai sekolah, betul nggak sih? Jabatan. Terus kamu kalau punya IG, punya apa? Follower, betul nggak? Wah, pencapaian kamu kalau di kerjaan itu gimana? Kamu selama ini kamu jadi sales, berapa kontribusi kamu gitu kan? Tapi Tuhan itu tidak pernah, pertama-tama gini, dia tidak pernah melihat apa yang kita capai teman-teman. Dia nggak pernah lihat. Kalau kita baca kitab Roma bahkan apa? Tuhan itu menerima kita pada waktu kita masih berdosa. Cuma manusia itu melihat manusia, orang lain, dari apa yang dia punya, apa yang dia capai. Teman-teman, belajarlah teman-teman, Tuhan itu tidak pernah melihat apa yang kita capai, melainkan siapa kita sebenarnya. Dia lebih suka karakter kita. Apakah kita setia nggak? Tanya kiri kananmu, kamu setia nggak? Jangan setiap tikungan ada akhirnya, ya kan? Kita harus nunjukin sifat-sifat Allah. Prestasi bisa membuat orang kagum, tetapi karakter menentukan apakah kita bisa dipercaya dan dipakai oleh Tuhan. Amin. Ya.
Orang lain mungkin kamu punya prestasi. Oh ya, prestasi apa saya? Saya bisa main keyboard itu pakai satu jari. Ini 5 jari gitu. Semua jadi, semua lagu kayak gitu. Prestasi. Ya. Tapi karakter itu kamu bisa dipercaya nggak? Kalau misalnya nggak ada koordinator, kamu mimpin nih teman kamu. Kasih tahu bagaimana cara harus masuk nada ini, masuk itu teman-teman. Ya. Seringkali kita jangan terbuai, jangan fokus pada prestasi gitu loh. Tapi fokuslah pada seberapa karakter Tuhan nih ada nih. Buah karakter itu hidup dalam kita. Makanya next. Next Kak. Yuk kita baca sama. 2, 3. Hidup kita terbatas, namun ketika kita menempatkan Tuhan sebagai prioritas, kita bukan hanya diberkati secara lahiriah, tetapi hidup kita akan diarahkan berjalan sesuai kehendaknya dan dibentuk karakter kita semakin serupa Kristus. Hidup kita terbatas, waktu kita terbatas. Tapi dengar baik teman-teman, Tuhan itu kita harus menempatkan Tuhan sebagai prioritas. Berapa banyak sore ini kita mau tempatkan Tuhan jadi prioritas? Ada yang rindu? Ya. Jadi jangan dahulukan, ini plan saya 2026, ini rencana, ini actionnya, ini yang lakukan. Tapi cobalah hari ini, Tuhan dulu dahulukan. Karena waktu kamu udah membuat itu, tiba-tiba waktu kamu ketemu Tuhan, Tuhan suruh bilang, ayo atur ulang lagi nak. Atur ulang lagi. Dan saya berdoa kiranya teman-teman, komitmen kita hari ini bukan hanya mengejar apa yang kita mau, tapi mengejar apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Saya percaya akan ada kebangkitan buat kehidupanmu kita kamu mengejar apa yang Tuhan mau. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Yuk, saya undang tim musik. Waktu saya berapa menit lagi Kak Daniel? Aman. Katanya sampai jam 8 pagi ya, tolong ya. Bantu konsumsi semuanya. Kita naikkan pujian lagu itu ya, Bapa Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah kami. Engkau sedang mengubahkan mindset kami yang selama ini salah. Engkau sedang mengatur ulang Tuhan apa yang menjadi prioritas kami dengan waktu yang Kau percayakan. Terima kasih Tuhan. Bapa Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan ku Tuhan sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku Tuhan, pada rancanganmu, bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, mari angkat tanganmu. Kini aku percaya
percaya tiada yang mustahil, mustahil bagiku. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku pada rancangan-Mu Tuhan, bagiku ku ikuti panggilan-Mu, ku tak setia sampai akhir hidupku. Teman-teman boleh pejamkan matamu. Kita saat teduh sebentar dengar firman Tuhan yang kita sudah dengar. Tuhan mau ingatkan pada malam hari ini, seberapa banyak kita sudah benar-benar memberikan prioritas yang tepat di waktu yang terbatas. Berapa banyak kita masih membangun mezbah. Dimanapun kita berada, ada mezbah Tuhan di sana. Gak peduli bukan berapa lamanya kamu masalah nyembah teman-teman. Tapi masalahnya waktu kamu ada di tempat itu, sudahkah kau hadirkan Tuhan ada di sana? Dan izinkan Tuhan untuk bekerja di sana. Waktu kau ada di sekolah, di kampus, di tempat kerjamu, sudahkah kau izinkan Tuhan, aku izinkan engkau hadir di tempat ini. Engkau lah yang menjadi Raja Yesus dalam hidupku. Engkau yang berkuasa mengendalikannya, termasuk hidupku. Berapa banyak teman-teman hari ini, sudahkah engkau dan saya mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan? Jangan pernah puas ketika mungkin itu sudah tercapai apa yang jadi keinginanmu. Tapi tanya kembali. Kadang-kadang Tuhan mau tanya, kalau kau sudah dapat ini, apa yang kau mau lakukan? Nah? Kalau kau sudah terima ini, apa lagi? Apakah itu sudah sesuai dengan apa yang kau mau? Ataukah itu cuma keinginanmu saja? Yang Tuhan mau tanya juga hari ini. Nah, waktu engkau mengenal aku hari ini, apa yang orang kenal tentang engkau? Siapakah engkau? Adakah karakter Kristus hidup di dalam hidupmu? Atau kau nggak lebih jauh beda sama orang-orang dunia? Ya khawatir terus, cemas ya cemas terus, takut sampai kena fobia teman-teman, trauma dengan segalanya. Ataukah teman-teman yang bisa menempatkan diri? Maukah kita sama-sama hari ini atur ulang kembali apa yang Tuhan percayakan dalam hidupanmu? Bukan mengejar apa yang kau mau, apa yang kau dan saya mau, tapi mengejar apa yang Tuhan mau dalam hidupanmu. Kalau engkau rindu, bolehkah kau taruh tangan kirimu di dada dan angkat tangan kananmu? Siapapun kita di tempat ini, saya mau berdoa buat teman-teman. Roh Kudus sedang menjamah engkau saat ini. Mari kita angkat tangan, kita ucapkan syukur. Tuhan, pulihkan kami. Tuhan, perbarui kami malam hari ini Tuhan. Sebelum kami Tuhan berpisah dalam ibadah hari ini, kami rindu Tuhan Roh-Mu memenuhi kami. Roh-Mu berbicara Tuhan dalam kami. Roh Kudus, kami membutuhkan-Mu. Oh, Engkaulah sumber hikmat, Engkaulah sumber kehidupan. Oh, rabakara sheker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 
Oh, kami bangun mesbah kami bangun mesbah kami izinkan kau berbicara, untuk kami mengerti yang kau mau, bukan hanya melakukan yang kami
Bapa. Garabagara sakara bara ya mau. Haleluya. Bapak, aku berdoa buat anak-anak mudamu yang menaruh tangan kirinya di dada dan mengangkat tangan kanan di hadapan Tuhan. Aku berdoa, berikan hati yang baru dan roh yang baru untuk mengenal Tuhan. Di tahun yang baru ini kami rindu, kami membangun mesbah. Dan mesbah itu selalu ada dimanapun Tuhan bawa dan tempatkan kami. Kami tidak malu mengakui bahwa kami adalah murid Yesus. Aku berdoa dalam nama Yesus, berikan kami roh keberanian Tuhan. Roh keberanian Tuhan. Dimanapun kami berada, kami mengakui kami murid Yesus. Kami mengikuti gaya hidup Yesus. Dan aku berdoa kalau hari-hari ini Tuhan, banyak hal yang gak terjadi di tahun 2025. Karena kami selama ini salah melakukan kehendak. Kami lebih banyak lakukan kehendak kami. Sehingga kami harus jatuh bangun. Bahkan kami terikat dengan dosa Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Rantai-rantai dosa itu mulai dibelenggu-belenggu itu Tuhan mulai putus di dalam nama Yesus. Belenggu itu dipatahkan dengan kuasa darah Yesus. Kami berdoa saat ini Tuhan. Kau berikan kami ikatan yang kuat bersama dengan roh Tuhan. Roh Kudus Kau mengalir, menjamah, memperbaharui pikiran kami, hati kami. Pikiran, hati kami, tubuh, jiwa, roh kami adalah milik Tuhan Yesus dan Roh Kudus ada dalam kami. Aku berdoa biarlah hari ini kami mulai belajar. Bukan yang kami kejar hanya sekedar prestasi. Bukan yang kami kejar Tuhan akan hasil fokus kami, tapi adalah karakter. Bagaimana Yesus hidup, bagaimana orang bisa melihat Yesus dalam kehidupan kami. Aku berdoa biarlah Engkau berbicara. Kami percaya papa mama kami bisa mengenal Yesus oleh karena kami. Keluarga besar kami bisa mengenal Yesus karena kami. Teman-teman kami, sahabat kami yang lama dari SD, SMP, bahkan kuliah, bahkan tempat kerja Tuhan yang belum mengenal Yesus bisa kenal Yesus karena kami. Dan kami berdoa biarlah hiduplah Tuhan semua segala buah roh dalam kehidupan kami ada dan tinggal menetap bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Aku percaya Tuhan, Kau akan tambahkan jumlah bilangan di tempat ini. Kesatuan hati Engkau berikan bagi anak-anak Youth di tempat ini. Sehingga mereka bersatu padu Tuhan untuk memenangkan jiwa bagi Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau ada yang lemah hatinya Tuhan, Tuhan tolong jamah kuatkan mereka. Jangan biarkan mereka kecut dan tawar hati. Tapi mereka melangkah dengan iman. Ini doa hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati katakan sama-sama. Amin. God bless you. Teman-teman terberkati untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Yes. Haleluya. Terima kasih kepada Kakak Ferdinand, PDT Ferdinand, si Butar-Butar, SPSI, MTH. Ya. Capek-capek sekolah masa gak disebutin kan gelarnya. Oke teman-teman, kita hari ini di-remind lagi soal... Silakan duduk teman-teman. Untuk malam hari ini kita diingatin lagi ya teman-teman soal prioritas kita. Bagaimana kita bisa menaruh mesbah kita. Kalau kita naruhnya mesbah soal keangkuhan, kita naruhnya mesbah keegoisan, maksudnya mesbah prioritas tadi yang udah di-sharing oleh Kak Ferdinand ya teman-teman ya. Udah pasti hidup kita ya struggle teman-teman ya. Kita juga udah diingatin lagi bahwa hidup terus berserah penuh dengan Allah, dengan dekat kepada Allah. Dan ada banyak juga ya teman-teman ya. Nanti bisa di-sharing lagi sama Kak Ferdinand. Sampai kita harus bersyukur dalam segala hal, tadi udah di-remind juga di ini. Dan harus terus bergaul karib ya mungkin katanya, biar nanti ada tulisan Eta Margareta, seseorang yang hidup bergaul dengan Allah. Amin, amin. Terima kasih kepada yang mulia, Kak Ferdinand, Kak Ferdinand si Buta-Buta untuk sharing hari ini. Baik teman-teman, kita udah masuk ke dalam sesi memberikan persembahan. Boleh kepada yang bertugas untuk bersiap. Mari kita satukan hati kita. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu hari ini Tuhan, pada malam hari ini Tuhan. Bukan karena kuat dan hebat gagah kami ya Tuhan, kami bisa berkumpul Tuhan, tapi karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami hari ini diingatkan lagi Tuhan soal prioritas Tuhan. Untuk terus mengejar hadir-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau terus memandang wajah-Mu ya Tuhan.
menjadikan-Mu ya Tuhan. Jadikan Yesus sebagai role model hidup kami ya Tuhan. Kiranya kami keluar Tuhan gak sebagai mayat hidup dari ruangan ini ya Tuhan. Tapi kami menjalankan Tuhan identitas kami Tuhan sebagai anak Allah ya Tuhan, garam dan terang dunia ya Tuhan. Kemanapun kami berada ya Tuhan, apapun yang kami lakukan Tuhan, terang-Mu dinyatakan. Kau juga berkati juga untuk hamba-Mu ya Tuhan, Kak Ferdinand yang telah menyampaikan khotbah hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati ia dan keluarganya Tuhan, apapun yang ia lakukan ya Tuhan. Ia diberkati selalu ya Tuhan, ia terus bergaul karib dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mengembalikan setiap berkat yang telah Kau titipkan ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Kiranya tangan-tangan yang memberikan ini dapat menjadi sesuatu wangi, bau-bau yang berwangi bagi-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, teman-teman yang siap untuk memberikan dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Semari kita memberikan persembahan, boleh kepada namanya untuk pengumuman. Oke, sekali lagi thank you Kak Ferdinand untuk pemberitaan firman Tuhannya. Sangat memberkati buat kita semua. Di awal tahun ini sekali lagi tadi ingetin kalau kita harus set prioritas yang terbaik lagi untuk kita bisa menjalani 2026 dengan lebih baik lagi. Oke, teman-teman, pengumuman kali ini saya seperti biasa nggak banyak. Cuma dari awal tahun kita minggu lalu pun juga udah dikasih tahu kalau kita pertengahan tahun kita akan retret teman-teman. Oke. So kenapa dikasih tahu dari sekarang ini? Kita mau kemungkinan nanti kita bakal biayanya mungkin aku nggak tahu berapa persisnya. Cuma lebih baik dari sekarang kalau emang teman-teman udah mau ada nabung. Mungkin Kak aku nggak bisa nabung Kak karena aku nabung 2 hari, 3 harinya aku udah pakai. Ya udah, aku bisa bantu keep itu teman-teman. Aku, Civi dan juga Kak Romat bisa bantu keep itu. Jadi kalian mau nabung 5.000, 10.000 pun bebas terserah. Pokoknya kalian ada niatan dulu, Kak aku mau ikut, aku mau nabung. Ntar akhirnya kekumpulnya cuma berapa, ya udah yang penting kita sudah berusaha semakin maksimal mungkin. Untuk totalnya berapa aku masih belum tahu, untuk di mana pun juga masih belum dipikirkan teman-teman. Tapi itunya nanti akan diinfokan setelahnya kalau udah ada jelas semuanya. So dari sekarang kalau kalian udah mau nabung bisa ke aku atau Civi, itu nanti kalian bisa japri lah. Itu aja teman-teman. Ya udah, ibadah kita sudah selesai teman-teman. Ibadah kita sudah selesai. Aku undang kita bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita dengan berdoa. Bapak Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini ya Bapak. Kami diingatkan kembali Tuhan, di awal tahun ini Tuhan kami harus set prioritas kami yang terbaik Tuhan untuk kami bisa mengutamakan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami bisa menempatkan Engkau Tuhan di setiap keputusan kami, menempatkan Engkau di setiap jalan kami ya Tuhan. Kau bantu setiap kami Tuhan, Kau bantu setiap kami Roh Kudus. Tuhan, hari ini Tuhan kami bersatu hati ya Bapa, kami ingin berdoa ya Bapa untuk gereja kami Tuhan Yesus, GBI Sungai Yordan Roksi Mas ya Bapa. Engkau yang pimpin Tuhan, Engkau yang berkati Tuhan Yesus gereja kami ya Bapa. Engkau tahu Tuhan gereja kami ini ada karena Engkau Tuhan, dan kami percaya Bapa Engkau yang selalu menjagai gereja kami ya Tuhan. Kau berkati Tuhan dari pimpinan tertinggi kami Tuhan Yesus, Gembala Pak Gembala Immanuel Gato Tuhan Yesus. Biarlah Engkau berkati Tuhan kehidupan beliau ya Bapa. Biarlah beliau bisa terus menjadi berkat untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, jadi panutan dan juga jadi orang yang selalu kami lihat Tuhan Yesus, dan Kau berikan hikmat yang terbaik Tuhan untuk bisa terus menjaga gereja kami Tuhan ke arah tujuan yang lebih selalu sesuai dengan apa yang Kau mau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa untuk sing kami Tuhan Yesus, ibadah sing kami ya Bapa. Kau yang berkati Tuhan anak-anak muda di tempat ini ya Tuhan Yesus. Engkau yang selalu jagai mereka Tuhan, Engkau yang selalu ingatkan Tuhan bahwa Engkau yang tidak pernah jauh daripada mereka ya Bapa, dan mereka akan selalu mengandalkan-Mu Tuhan Yesus di setiap jalan mereka ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa untuk keluarga kami Tuhan Yesus, orang tua kami Tuhan. Kau berkati kesehatan mereka ya Bapa, Kau berkati pekerjaannya mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Tuhan, ibadah kami sudah selesai Tuhan. Sebelum itu kami akan menutup dengan doa Bapa kami. Mari teman-teman kita doa Bapa kami.
Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kekuatan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu anak muda yang dikasih oleh Tuhan, angkat tanganmu, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulang terima berkat dari Bapa kita di sorga. Kasih sayang yang manis yang indah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Penyertaan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai rekan-rekan muda mulai hari ini dan sampai Maranatha, Yesus kali datang yang kedua. Sama-sama kita katakan, amin. God bless you all.